Dinasti Raja Imam Hasmonean ini tidak menyukai orang Yahudi yang taat terhadap Taurat. Ya, ketegangan itu mulai meningkat. Antara siapa gerakan orang-orang Yahudi yang taat itu, yaitu siapa? Farisi. Shalom, sekarang kita masuk episode yang ke-40. Kita akan membicarakan tentang pemberontakan Makabe. Terakhir kita sudah membicarakan tentang teror dari Antiochus keempat atau Antiochus Epiphanes yang ingin melenyapkan akar Yahudi. Nah, bagaimana respon daripada orang-orang Yahudi? Rupanya terbelah. Ya. Banyak yang ingin bekerja sama, baik sukarela maupun terpaksa terhadap keinginan itu. Sehingga berkompromi terhadap etos Yahudi yang sudah dibangun dalam semasa reformasi Ezra dan Nehemia. Namun sebagian tetap bertahan dan kelompok ini berpusat di sebuah desa yang bernama Modein, kira-kira 27 km dari barat laut Yerusalem. Yang kemudian menjadi sumber dari perlawanan Yahudi yang sengit terhadap Antiochus keempat. Di Modein ada seorang imam yang sudah berumur bernama Matatias dengan kelima anaknya, yaitu bernama Yohanes, Simon, Yudas, Eleazar, dan Yonatan. Mereka ini melawan para utusan raja yang dikirim ke sana untuk memaksa orang-orang Yahudi untuk murtad. Ketika mereka dipanggil dan diperintahkan untuk memberi persembahan kaum pagan, itu dipaksa, Matatias menyatakan demikian. Biarlah semua bangsa dalam lingkungan kerajaan ini taat kepada raja dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Saya, anak-anak saya, dan kaum keluarga saya tetap setia kepada perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan nenek moyang kami. Dengan bantuan Allah, kami akan tetap berpegang pada Taurat dan perintah-perintahnya. Kami tak mau mentaati perintah raja dan tak mau menyimpang sedikit pun daripada cara beribadat kami. 1 Makabe 2 ayat 19-22. Lalu bila ada orang Yahudi yang melakukan persembahan kaum pagan, Matatias itu karena Taurat membunuhnya. Baik orang Yahudi maupun para utusan daripada raja. Nah, ini mengingatkan siapa? Kepada Pinehas di Bilangan 25 dan Elia, 1 Raja-Raja 18 ayat 40. Matatias dan anak-anaknya ini mengumpulkan orang-orang yang ingin bergabung dengan mereka. Lalu mereka melarikan diri ke Gofna, Bukit Gofna. Mereka yang ikut adalah yang setia pada Tuhan dan menganggap kompromi kepada budaya Yunani itu adalah suatu pengkhianatan bagi iman leluhur mereka. Mereka ini dikenal kemudian sebagai kaum Hasidim atau Hasidean, yang artinya adalah yang saleh. Dari kelompok Hasidim inilah kemudian menjadi cikal bakal daripada orang-orang Farisi dan Eseni. Sebelum meninggal, Matatias itu menyemangati anak-anaknya untuk mengingatkan perbuatan para leluhur dalam sejarah keselamatan. Yaitu ketika mengalami pencobaan tetap setia kepada Tuhan dan perjanjiannya. 1 Makabe 2 ayat 51-64. Matatias membangkitkan kehidupan para kudus ini di mata anak-anaknya dan membangkitkan keberanian mereka. Matatias mengajarkan kesetiaan pada Tuhan. Apa yang diajarkannya kepada anak-anaknya itu sangat mengakar. Terbukti setelah ia meninggal, anaknya yang ketiga, Yudas, itu menggantikannya. Yudas juga sama, mengingatkan kepada orang-orangnya kejadian para leluhur sebelum pergi ke medan perang. 1 Makabe 4 ayat 6-11. Dan disertai dengan pujian dan mazmur, syukur maksudnya. Itu meniru mazmur pujian Daud untuk belas kasihan Allah. 1 Makabe 4 ayat 24. Di sini Matatias itu adalah model dari sosok orang tua, khususnya ayah, yang sangat paham akan sejarah keselamatan. Setelah kematian Matatias, kepemimpinan perlawanan diteruskan oleh Yudas.
dijuluki Makabeus atau si Palu. Dikenal dengan strateginya, Yudas itu membuat musuh itu kewalahan. Ia berhasil mengalahkan musuh yang lebih kuat seperti Apollonius, gubernur Samaria, Seron, komandan Syria, ini Syria bagian dari Seleukus, dan bala tentara Seleukus pimpinan Lisias, seorang perwira tinggi. Kontribusi terbesar Yudas adalah merebut kembali Yerusalem dan Bait Suci pada tahun 164 sebelum Masehi, 3 tahun setelah serangan Antiochus keempat. Ia membersihkan tempat suci, membangun kembali mezbah dan menempatkan kembali benda-benda suci yang telah dirampas. 1 Makabe 4 ayat 36-51. Lalu merayakan pentahbisan kembali dengan persembahan dan dilaksanakan selama 8 hari. Dalam tata cara Hari Raya Pondok Daun atau Tabernakel. Yang dulu dirayakan sewaktu Salomo itu mendedikasikan bait suci pertama. 1 Makabe 4 ayat 52-59. Yudas bersama pengikutnya ini melembagakan peringatan penyucian kembali bait suci ini pada tanggal 25 bulan Kislu atau bulan ke-9 Yahudi. Kalau sekarang ini Desember. Dan disebut dengan Pesta Cahaya atau Hanukah, yang artinya dalam bahasa Ibrani adalah untuk mendedikasikan. Yang dirayakan sampai hari ini Walau tidak diceritakan di dalam 1 maupun 2 Makabe, Pesta Cahaya itu mengambil namanya dari tradisi Yahudi di masa itu. Ketika hari raya 8 hari pentahbisan kembali bait suci dimulai, waktu itu hanya ditemukan minyak yang cukup untuk bahan bakar dian selama 1 hari saja. Tapi nyatanya menyala sampai 8 hari. Makanya sampai hari ini dilaksanakan selama 8 hari. Dan Pesta Cahaya ini juga dirayakan di dalam masa Perjanjian Baru, dapat dilihat di Yohanes 10 ayat 22. Yudas melanjutkan kesuksesan melawan kekuatan kafir di semua lini. Dari Idumea di selatan sampai Galilea di utara. Pada masa ini Antiochus keempat meninggal. Dan kematiannya itu menyebabkan vakum kekuasaan dan membangkitkan banyak orang untuk menggugat tahta Seleukus. Dalam upaya untuk menstabilkan situasi politik, Jenderal Lisias yang pernah memimpin pasukan melawan Yudas menarik diri dari Palestina dan memilih untuk berdamai dengan pergerakan Makabe. Di bawah Yudas, orang-orang Yahudi beraliansi dengan kekuatan baru lainnya, yaitu Romawi. Kekaisaran Romawi itu mulai unjuk kuasa ketika kerajaan Seleukus itu mulai tidak stabil. Dan Yudas ini melihat kerjasama dengan Romawi ini adalah baik untuk keamanan rakyatnya. Tapi mengacu kepada sejarah, bagaimanapun juga gerakan ini mengingatkan strategi raja-raja Israel yang rentan. Dulu ketika Israel bersekutu dengan Asyur melawan Mesir, akhirnya jatuh ke tangan Asyur. Lalu ketika dirayu bekerjasama dengan Babel melawan Asyur, ia jatuh ke tangan Babel. Jadi sekarang kalau kerjasama dengan Romawi bagaimana? Hasilnya memang tidak segera terlihat saat itu konsekuensinya. Tapi nanti kelak Raja Pompei Jenderal Pompei, Kaisar Romawi, dari Kekaisaran Romawi menyerang Yerusalem dan merebutnya pada tahun 63 sebelum Masehi. Jadi ketika umat Tuhan itu lebih percaya kepada kekuatan politik daripada raja yang sesungguhnya, maka kekuatan yang sama akan memperbudaknya. Tidaklah sia-sia ketika Yesaya menyamakan kekuatan duniawi itu ibarat buluh yang patah dari tongkat yang akan menusuk siapapun yang bersandar kepadanya. Yesaya 36 ayat 6. Setelah kematian tiba-tiba Yudas Makabe di medan perang di Azotus, Yonatan itu mengambil alih kepemimpinan di masa-masa sulit 1 Makabe 9 ayat 23-31. Sebagian orang-orang Yahudi itu memilih membelot dan mereka yang tetap loyal dibunuh oleh Bakides, seorang gubernur dari bagian barat.
Seleukus. Namun Yonatan berhasil mengobarkan perang gerilya melawan kekuatan Syria di Tekoa. Ia berhasil kemudian melemahkan Syria dan kemudian berdamai dengan musuh. Tapi Seleukus masih menguasai benteng di Yerusalem dan tempat-tempat perlindungan lainnya di Yudea. Dalam masa hidup Yonatan, anak Antiochus keempat itu bernama Alexander Balas, disebut Alexander Epiphanes di dalam 1 Makabe 10 ayat 1. Ini mulai menantang tahta Kaisar Seleukus yang ketika itu dijabat Demetrius pertama. Dengan cerdik, Yonatan itu mengeksploitasi permusuhan itu, ya, dengan mengalihkan dukungan di antara mereka untuk keuntungannya dan orang-orang Yahudi. Demetrius pertama mencari dukungan Yonatan untuk apa? Dengan memberinya kekuatan untuk membangun pasukan dan juga membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, sebaliknya Alexander Balas itu menanggapi dengan apa? Menunjuk Yonatan sebagai imam agung, menganugerahinya lambang kerajaan berupa jubah ungu dan mahkota emas. Yonatan itu bukan keturunan Harun, karenanya status imam pada dirinya itu menyimpang dari Taurat yang hanya diperuntukkan untuk keturunan Harun. Keluaran 29 ayat 29. Nah, penerimaan ini adalah noda bagi pergerakan Makabe, pergerakan yang justru diawali dengan semangat untuk setia kepada Taurat. Untuk melawan aksi Alexander ini, Demetrius pertama menawarkan pembebasan pajak bagi orang-orang Yahudi, ya, membebaskan ketawanan dan juga kebebasan untuk mempraktekkan iman mereka. Ia juga menawarkan untuk mengalihkan sebagian daerah Samaria itu kembali ke Yudea. Namun demikian, Yonatan dan orang-orang Israel tidak suka dengan kebijakan anti-Yahudi dari Demetrius. Ia akhirnya memilih untuk mendukung Alexander. Dan kematian Demetrius pertama memperdalam perseteruan tahta Seleukus. Dengan Yonatan itu tetap turut terjerat di dalam kompetisi itu. Sampai akhirnya ia ditangkap lewat sebuah intrik oleh Jenderal Seleukus bernama Tripo, yang kala itu sedang menanjak dan merebut tahta. Dan tidak lama kemudian Yonatan dieksekusi. Nah, keturunan Matatias yang masih hidup adalah Simon, mengambil alih posisi dari Yonatan. 1 Makabe 13 ayat 1-8. Dan bersekutu dengan Demetrius II melawan Tripo, pembunuh saudaranya. Dengan dukungan ini, Demetrius II itu memperpanjang pembebasan pajak dan memberi kemerdekaan kepada bangsa Yahudi. Tidak pernah itu sejak penyerangan Babel di abad ke-7 sebelum Masehi, Yehuda itu bisa menikmati kebebasan seperti itu. Orang-orang Yahudi memproklamirkan Simon sebagai pemimpin mereka dan memberi kekuasaan maya untuk bangsa itu, dan ditulis di atas loh perunggu yang berbunyi, orang-orang Yahudi dan para imam telah memperkenankan Simon menjadi penguasa serta imam besar mereka untuk selamanya hingga seorang nabi yang boleh dipercaya muncul. Dan menjadi penguasa atas mereka dan berwenang untuk memelihara bait Allah, mengangkat pejabat, pekerjaan umum, pejabat daerah, persenjataan, dan benteng pertahanan. Semua orang harus taat kepadanya, dan semua surat resmi harus dibuat dengan nama Simon. Ia boleh mengenakan jubah ungu atau kerajaan dan memakai perhiasan emas. Tidak ada seorang pun dari kalangan rakyat atau imam diperbolehkan membatalkan sesuatu pun dari semuanya itu, atau menentang peraturan-peraturannya, atau mengadakan rapat di negeri tanpa izin Simon, atau mengenakan pakaian ungu dan perhiasan emas. Barang siapa melanggar semuanya itu, atau menghapus sesuatu pun daripadanya, patutlah dihukum. 1 Makabe 14 ayat 41-45. Jadi Simon itu menjadi imam agung pertama yang merangkap menjadi raja dari orang-orang Yahudi. Mereka mulai dikenal sebagai dinasti Hasmonean. Istilah Hasmonean ini berasal dari leluhur Matatias. Menurut Yosefus, sejarawan Yahudi, Hasmon itu adalah keturunan imam dari Yoyarib yang disebut di dalam 1 Tawarikh 24 ayat 7. Simon membawa kestabilan bagi Yudea.
dengan menghancurkan benteng Seleukus di Gazara dan merebut kembali benteng Yerusalem. Dan seperti saudaranya sebelumnya, ia juga mencari keamanan dengan beraliansi dengan Romawi. Selama pemerintahan seorang raja baru saat itu bernama Antiochus ke-7, hubungan antara orang Yahudi dan Syria itu mulanya baik. Antiochus mengafirmasi kemerdekaan Yahudi dan melipat gandakan hak-hak istimewa yang diberikan kepada pendahulu Simon. Suatu hari sayangnya raja menarik kata-katanya dan terjadilah ketegangan. Dalam sebuah perjamuan untuk menghormati Simon di dok dekat Yeriko, menantunya sendiri Ptolemeus itu membunuhnya. Ptolemeus mempunyai rencana untuk menghabisi keluarga Simon dan mengembalikan Yudea kepada Seleukus. Rencana ini gagal karena anak Simon, yaitu Komandan Yohanes yang waktu itu ada di Gazara, selamat dan kemudian kelak menjadi imam agung pada tahun 164 sebelum Masehi. Nah, diawali oleh Yohanes, dinasti Hasmonean ini mengambil ciri-ciri Helenistik. Ini dapat dilihat dengan Yohanes memakai nama Yunani, yaitu Hyrcanus atau Hikanos. Helenisasi ini secara gradual meningkat di bawah Yohanes dan penerusnya. Dinasti Raja Imam Hasmonean ini tidak menyukai orang Yahudi yang taat terhadap Taurat. Ketegangan itu mulai meningkat. Antara siapa? Gerakan orang-orang Yahudi yang taat itu, yaitu siapa? Farisi dikenal kemudian dengan penguasa Hasmonean yang menyukai gerakan Yahudi pro-Helenisasi yang dikenal sebagai Saduki. 4 generasi setelah Yohanes Hyrcanus mengambil alih pimpinan, terjadi gejolak perang saudara di antara dua faksi ini. Romawi di bawah pimpinan Jenderal Pompei campur tangan dalam konflik dan merebut Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi. Dan seperti halnya dulu Antiochus keempat, Pompei juga masuk ke tempat suci, bait suci, dengan membunuh imam-imam yang melayani di sana. Ia menetapkan Hyrcanus kedua sebagai imam agung dan meresmikan penjajahan Romawi di Yudea yang berlangsung hingga masa Yesus hidup dan sesudahnya. Kepala penasehat Hyrcanus kedua ini bernama Antipater. Ia seorang Edom. Orang Romawi itu menyebut Edom itu Idumea, yang memelihara hubungan baik dengan bangsa Romawi. Nah, Julius Kaisar menunjuk Antipater itu menjadi penguasa resmi Yudea pada tahun 47 sebelum Masehi. Dan anak Antipater itu siapa? Herodes Agung, yang akan memimpin Yudea pada saat kelahiran Yesus. Sampai di sini episode 40. Tuhan Yesus memberkati. Amin.